Bab 825, kamu takkan mati dalam 3000 tahun. Roh akan mater. Rizal V berkedip dan dengan bijak untuk mengubah topik secara langsung. Senior, apakah ranah membuka jalan unik yang kamu ceritakan itu benar-benar kuat? Pemilik Penatao tersenyum dan berkata, itu tergantung orang. Jenis jalan unik yang benar-benar berada di luar jalan Tao maka jauh melampaui apa yang bisa kamu bersaing sekarang, dan jenis jalan unik yang bisa menekankan lahian dengan kemanusiaan bahkan lebih mengerikan, sama seperti ketua sekta masa lalu. Rizal Y berkata dengan nada yang serius, sepertinya aku masih harus bekerja keras. Pemilik Penatao mengangguk dan berkata sambil tersenyum, bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, hanya berharap bisa menyusulnya. Rizal Y mengangguk, aku berharap suatu hari nanti aku bisa berdiri di samping saudara Sander Y dan mengatakan kepadanya bahwa aku juga tidak buruk. Meskipun aku tahu ini akan sulit, aku akan bekerja keras. Aku akan bekerja keras. Saat dia berbicara, ekspresi tekad muncul di matanya. Setelah terdiam lama, pemilik Penatao mengangguk, aku percaya padamu. Sekarang kamu bisa pergi dan berlatih dalam pertarungan nyata. Mendengar ini, Rizal Y tiba-tiba menjadi tertang dan bertanya dengan cepat, pergi kemana? Pemilik Penatao merentangkan telapak tangannya dan menggeseknya dengan ringan. Formasi portal teleportasi tiba-tiba muncul di bawah kaki Rizal Y. Sebelum Rizal Y bisa bereaksi, dia langsung menghilang ke dalam portal teleportasi. Setelah Rizal Y menghilang, seorang pria perlahan berjalan keluar di samping pemilik Penatao. Pria itu mengenakan mantel kulit binatang, dengan rambut panjang tergerai di bahunya, dan dia memegang botol kaca di tangannya. Orang yang datang tidak lain adalah Master Tiada Batas. Master Tiada Batas menyesap anggurnya, lalu berkata, organisasi misterius itu mulai mengambil tindakan. Pemilik Penatao berkata dengan lembut, seperti yang diharapkan. Master Tiada Batas memandang pemilik Penatao yang tersenyum dan berkata, jalan jahat dari alam semesta nyata sudah ditekan berkali-kali. Tidak hanya kekuatannya sendiri sangat menakutkan, tapi potensinya juga sangat menakutkan. Mereka tidak mungkin menyerah padanya. Jadi mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan jalan jahat ini dan melepaskan bencana alam semesta. Master Tiada Batas bertanya, apa rencanamu? Pemilik Penatao berkata dengan tenang, lihat saja. Master Tiada Batas mengerutkan kening. Pemilik Penatao berkata dengan lembut, aku hanya bisa menonton. Master Tiada Batas berkata dengan nada yang serius, Rizal Y Luamian. Pemilik Penatao terkekeh, apakah kamu takut aku akan memanfaatkannya? Master Tiada Batas menggelengkan kepalanya, kamu bukan orang seperti itu. Pemilik Penatao tertawa, justru karena dia cakap maka aku membantunya. Di dunia ini tidak semua orang seperti orang gila yang dan wanita itu yang bisa bangkit melawan langit dan menggulingkan segalanya sendirian. Master Tiada Batas menoleh untuk melihat ke arah perselik Penatan, kadang-kadang aku tidak bisa melihat dengan jelas pikiran karma. Tanpa menunggu pemilik Penatao berbicara, Master Tiada Batas berkata lagi. Tapi aku tahu bahwa meskipun kamu memiliki banyak pemikiran, kamu bukanlah jalan jahat, jadi aku bersedia mengikuti kamu. Pemilik Penatao itu tertawa terbahak-bahak. Master Tiada Batas tiba-tiba berkata, apakah aku akan mati pada akhirnya? Pemilik Penatao terdiam. Master Tiada Batas tersenyum dan berkata, centangkan sedikit. Pemilik Penatao merentangkan telapak tangannya dan berkata, beri aku manfaat. Master Tiada Batas melemparkan anggur di tangannya ke tangan pemilik Penatao. Pemilik Penatao menciumnya kemudian menggelengkan kepalanya, kamu bersenang-senang, aku tidak ingin minum anggur Marukuni, ganti yang lain. Setelah mengatakan itu, dia melemparkannya langsung keluar langit ke-9. Master Tiada Batas mengerutkan bibirnya, lalu mengeluarkan sebotol anggur baru dan melemparkannya ke pemilik Penatao. Pemilik Penatao menyesapnya, lalu pertahan menutup matanya. Dalam 3000 tahun, selama kamu memilih pihak yang benar, kamu tidak akan pernah mati. Master Tiada Batas tiba-tiba tertawa, lalu mengeluarkan sebotol anggur baru dan meminumnya beberapa teguk. Setelah menyesap beberapa kali,
Master tiada batas tiba-tiba sadar, menoleh untuk melihat pemilik pena Tao. Dan berkata dengan heran, bagaimana dengan 3000 tahun dari sekarang? Pemilik pena Tao tidak menjawab, melainkan hanya meminum seteguk wine. Di puncak gunung bersalju, salju semakin lebat menutupi langit dan matahari. Dalam kehampaan tertentu, cahaya pedang jatuh, dan bayangan virtual perlahan muncul. Itu adalah Iria. Pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah di depannya, dan nenek jahat itu perlahan keluar. Di belakang nenek jahat itu, ada juga bayangan virtual dan bayangan merah. Nenek jahat itu menatap Iria, sedikit mengernyit, gagal lagi. Iria berkata dengan nada yang serius, anak laki-laki itu berasal dari alam semesta nyata. Apa? Mata nenek jahat itu langsung berubah menjadi dingin, dan suhu di lapangan langsung turun menjadi 0, membuat tulang orang dingin. Nenek jahat itu menatap Iria dengan niat membunuh, dia berasal dari alam semesta nyata. Iria mengangguk, ya, dan sepertinya ada hubungannya dengan dewa nyata. Nenek jahat itu sedikit menyipitkan matanya dan berkata, penjahat. Iria berkata dengan nada yang serius, orang ini sangat kuat, dan dia diikuti oleh 8 mayat darah. 8 meriat darah Tusem berada tanah Kaltan Energah langkah aku sudah bertarung dengan 8 dan mereka selamatan Jamaha Tapak juga melukai pemuda Tu dengan parah, tapi Stinggia, dia masih islas. Nervek jahat itu melek ke arah Iria dan berkata, kamu bertarung 1 lawan 8 dan melumeska Sa. Ekspresi Sa tidak benbah, yah meskipun 8 mayat darah semuanya berada di ranah Kaitao setengah langkah, mereka terlalu encer dan kekuatan tempur mereka rendah. Sedangkan untuk kultivator pedang muda seranahnya terlalu rendah dan kekuatannya rata-rata, jadi tidak hebat. Ngomong-ngomong, jika dia tidak melarikan dis dengan cepat dengan pedang spesial Nu, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Setelah nenek jahat itu terdiam beberapa saat dia berkata, Yario, Yumarito Chang tangani masalah ini, lebih baik jika kamu bisa menangkap pemuda itu hidup-hidup. Di belakangnya, tayangan virtual dan bayangan merah membungkuk sedikit, lalu berbalik dan menghilang. Nenek jahat itu memandang Iria di depannya dan berkata, pergi ke peradaban alam semesta Hongyuan dan minta mereka mempersiapkan apa yang kita butuhkan. Iria ragu-ragu sejenak, lalu berkata, jika mereka mencoba untuk menolak. Nenek jahat itu mendengus dingin, apa mereka berani? Iria tidak berkata apa-apa lagi, membungkuk sedikit, lalu pergi dengan tenang. Di tempat yang sama, nenek jahat itu menyipitkan matanya, dengan cahaya dingin berkedip di matanya, alam semesta nyata. Setelah waktu yang tidak diketahui, Sander Ye tiba-tiba muncul di wilayah bintang ruang waktu. Begitu dia keluar wajah Sander Ye langsung menjadi pucat. Sander Ye menang napas dalam-dalam, lalu segera mengambil pil dan meminumnya. Setelah sekian lama, kulitnya sedikit pulih. Sander Ye menunduk dan meling tubuhnya. Ada banyak retakan kecil di tubuhnya, tapi perlahan menghilang. Melihat pemandangan ini, senyuman muncul di wajah Sander Ye. Tubuh fisik ini sekarang bisa menanggung lebih banyak. Saat ini, Suyan muncul di samping Sander Ye. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, sudah sampai. Dia ternyata agak kabur tentang reruntuhan rahasia itu. Lagi pula, sudah terlalu banyak waktu berlalu. Sander Ye, koordinat yang ditampilkan di sini. Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Pada saat ini, mereka berada di wilayah bintang yang tidak diketahui. Sejauh mata memandang, bintang-bintang melayang, tapi tidak ada kehidupan di sana. Ini adalah wilayah bintang mati. Sander Ye memandang Suyan, yang tersenyum pahit, aku harus mengingatnya dengan hati-hati, lagi pula, itu sudah terlalu lama. Sander Ye tersenyum dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Karena itu, dia langsung memanggil Yinia. Setelah Yinia keluar, dia menatap Sander Ye dengan tatapan kesal. Ya Kumar, kau mengeluarkan seekor domba dan mulai memanggannya. Suyan berkata, Tuan Wei Mohen tunggu sebentar, aku akan pergi menyelidikinya. Setelah mengatakan itu dia berubah menjadi bercak darah dan menghilang di Kunggalakal yang jauh.
Yinia terburu-buru duduk di hadapan Sander Yi, lalu menatap Doriba di tangan Sander Yi, matanya bersinar. Sander Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, gadis ini terlalu serakah. Setelah beberapa saat, domba dipanggang Sander Yi hingga berwarna keemasan. Sander Yi mengeluarkan beberapa bumbu dan menaburkannya di atasnya. Vinia menjilat bibamnya kemudian diam-diam menyimpan marisan Hauria. Sander V merobek kaki domba dan menyerahkannya kepada Yinia yang mengambilnya dan mengunyahnya dengan keras. Sander Y buru-buru berkata, "Jangan buru-buru, tidak ada yang akan bersaing dengan Rens." Vinia menatap Sander V, menyeringai, lalu melanjutkan makan. Sander Y tersenyum, lalu dia merobek kaki domba dan menggigitnya. Rasanya lembut dan halus di mulut dan kar biasa. Keterampilan memasak dia meningkat lagi. Sander Y mengangkat kepalanya dan meling ke ujung langit bertintang. Pada saat ini, pikirannya melayang ke Bima Sakti. Aku tidak tahu bagaimana keadaan kedua gadis itu sekarang. Saatnya untuk kembali dan melihat-lihat. Saat ini, Yinia duduk di sebelah Sander Y. Kaki domba di tangannya sudah dikunyah hingga bersih olehnya. Dia merobek satu kaki domba lagi, lalu dengan lembut merobek sepotong daging dan menyerahkannya ke mulut Sander Y. Sander Y tersenyum tipis, lalu membuka mulutnya dan memakannya. Yinia menyeringai dan melanjutkan makan. Sander Y memandang Yinia yang sangat bahagia dan berkata sambil tersenyum, "Yinia, apakah kamu punya mimpi?" Yinia berpikir sejenak, lalu berkata, "Undurkan Din, beternak domba, dan makan domba." Sander Y tertawa, "Jangan khawatir, pengunduran dirimu akan aku urus. Jika aku tidak bisa melawannya saat itu, aku akan mengajak bibiku untuk membantumu mengundurkan Din." Yinia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Dia sangat berbahaya." Sander Y tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu adalah salah satu dari kami, dia tidak akan menyakitimu." Yinia mengangguk cepat, Oke. Sander Y hendak berbicara ketika Suyan tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Sander Y. Sander Y memandang Suyan dan Suyan berkata dengan nada yang serius, "Tuan Muda Y, aku menemukannya." Sander Y dengan cepat berdiri dan berkata, "Di mana?" Suyan menunjuk ke kejauhan, 100.000 mil di depan. Kander Yo segera berkata, "Ayo Pong." Suyan menggelengkan kepalanya, "Tunggu sebentar." Sander Y memandang Duyen dan Suyan berkata dengan nada yang serius, "Akta banyak aura tak jelas di sekitar reruntuhan alam rahasia Jalans. Seseorang sudah menemukan renantuhan peradaban ini." Mendengaran wajah Sander Y Deta menjadi gelap. Suyan menambahkan, "Tapi sampai sekarang mereka belum mampu menghancurkan formasi sihir yang ditinggalkan oleh peradaban penyihir." Sander Y bertanya, "Apakah orang-orang dalam kegelapan sangat kuat?" Suyan mengangguk, "Ada beberapa master yang semuanya berada setengah langkah ranah Kaitao. Tapi mereka bersembunyi satu sama lain dalam kegelapan dan tidak terekspos. Jelas, mereka serua takut satu sama lain." Sander Y berpikir sejenak kemudian berkata, "Bisakah kamu menghancurkan formasi sihir Tut?" Suyan menggelengkan kepalanya, "Jika dewa penyihir sebelumnya ada di sini, dia bisa melakukannya. Aku tidak pandai sihir, tapi Tuan Yi, pedang di tangan kamu seharusnya mampu menghancurkan formasi dengan paksa." Sander Y melihat pedang King Xuan di tangannya. Pedang ini secara alami sangat kuat, tapi jika kamu menggunakan pedang ini untuk menghancurkan formasi dengan paksa, aku khawatir itu akan menimbulkan terlalu banyak suara. Suyan mengerutkan kening. Sander Y berbalik dan melihat ke arah ujung langit berbintang di kejauhan. "Tunggu saja dulu." Pada saat ini, bahkan jika dia menghancurkan formasi untuk sementara, dia pasti akan menjadi sasaran para master peradaban. Tentu saja, dia sangat takut pada master dari peradaban sekarang. Alasan utamanya adalah dia lebih khawatir tentang organisasi misterius itu dan pihak lain pasti tidak akan menyerah. Wajah Suyan tiba-tiba berubah sedikit, "Ada banyak master yang datang ke sini. Lindungi Tuan." Dengan mengatakan itu, 7 mayat darah di menara kecil muncul tepat di sekitar Sander Y, melindungi Sander Y. Sander Y bersambung.